quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaram wal muhtaram saya berkata sebagai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wala kita syari-syari mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hari kita melampaui kewajiban salat subuh, kita sakit sarang-sarang mujalasah wajah mengenai majelis muga-muga laras-laras berkantor ridha sang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara ibu yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita anggini belajar sareng-sareng kitab Wasiatul Mustafa sampun dumugi nggih punika bab ingkang kaping 72. Nggih punika mengenai ta'rif ahwalin nas. Leres-lerese tiyang iku kados punapa, manfaate kados punapa, kedekatan diri kalian Allah ingkang kados napa. Faslun fi ta'rifi ahwalin nas indallah. Nggih. Pengertian ta'rif ahwalin nas, tingkah lakune manusa, kedekatan diri manusa indallah mungguhe Allah Subhanahu wa taala niku kados punapa ingkang saenipun. Sayyidina Ali wasiati kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali khairun nas an indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sae-saenipun tiyang nggih. Sae-saenipun tiyang indallah mungguhe Allah Subhanahu wa taala niku kados punapa. Anfa'uhum linnas, sekiranya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Niku sae mungguhe Allah Subhanahu wa taala. Wonten rencangipun kesusahan nggih dibantu. Wonten rencange gadhahi perlu nggih dibantu. Tapi ampun gampang anggene kita bantu kalian tiyang. Napa malih zaman-zaman kados niki. Banyak sekali yang memanfaatkan pada posisi saat itu. Gayanya sedih padahal mampu. Khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Ya Ali, sebaik-baik manusia menurut Allah Subhanahu wa taala sekiranya bisa bermanfaat untuk orang di sekitarnya, itu mungguhe Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita membantu seperti halnya saat-saat ini yang kita alami, di sekitar kita akan mendirikan ya punika majelis rumah Quran fikrah madani. Itu sekiranya kita bisa membantu walau kana qalilan, walau kana sedikit, baik itu baik segi akal, pikiran,
tenaga maupun harta benda. Tapi awas nggih, ampun kesupen dalam kita memberikan suatu dorongan baik pikiran, tenaga maupun harta kita, ampun kesupen bil manni wal adha. Jangan pernah sekali-kali kita bangga dengan apa yang telah kita upayakan. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sing leres-leres anfa'hum linnas. Gagah paling okeh dhewe, paling dominan dhewe, selalu yang terdepan, ampun sampai meremehkan orang di sekitar. Yang namanya manusia, setinggi apapun yang kita miliki tetap ada kekurangan. Itu yang perlu diwaspadai. Anfa'hum linnasi wa syarruhum man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Ya Ali, seburuk-buruk manusia, saela-elai menungso niku dikei tola umruhu, diberikan umur yang panjang, wasa'a amaluhu, akan tetapi amal perbuatannya itu terus menerus selalu berbuat keburukan. Wayai ibadah ibadah, wayai sholat sholat, wayai makaryo makaryo, wayai kerja bakti, wayai sambang sambang, wayai berukunan berukunan. Memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk yang bersosial. Sekiranya niku baik kita jalani, sekiranya gitu niku buruk kita perlu untuk mencegah. Wa khairuhum, seburuk-buruknya orang yang diberikan umur panjang ini adalah orang yang selalu berbuat keburukan. Akan tetapi Sayyidina Ali diberwasiati malih wa khairuhum, sebaik-baik manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Wa hasunani amaluhu niku sebaliknya daripada wasa'a amaluhu. Orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia pandai, dia memang benar-benar pandai memanfaatkannya. Umur saya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus saya kembangkan, harus saya jaga dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah mawon. Alhamdulillah, meskipun kita ngantuk, kita bisa menghadiri suatu majelis, baik di mushola maupun di masjid maupun di tempat-tempat yang lain, sekiranya niku bermanfaat. Wa hasuna amalu, fa insyaallah dengan kebaikan kita tanpa ada dasar keriaan maupun rasa pamer, fa insyaallah kebaikan kita akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa abghadun nasi ila Allah man akala wahdah wa man afa wa man arifdah wa daraba abdah wa akramal ghaniya wa hanal fakir. Ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpah ruah, wa abghadun nasi ila Allah, bagaimana agar kita tidak dibendu oleh Allah, diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai man akala wahdah wa man afriddah,
Jangan sampai ketika kita mempunyai harta yang melimpah ruah tidak pernah memandang orang yang di bawah. Wa daraba abda, tatkala kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pekerjaan yang mapan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa daraba abda, jangan sekali-kali meremehkan yaitu orang-orang yang membantu kita, bahkan yang memperkerjakan kita. Kita memberikan pekerjaan oleh orang lain, memberikan pekerjaan orang lain untuk dijadikan asisten maupun tenaga kerja, ampun sampai wa daraba abda, jangan sekali-kali meremehkan, bahkan memukul orang yang di bawah kita, pembantu kita, asisten kita. Jangan sampai pernah kita semena-mena mempunyai harta yang melimpah, bahkan akal pikiran di atas mereka. Jangan pernah sampai kita meremehkan orang-orang yang di bawah kita. Wa akramal ghaniyya wa ahadal fakir. Wa syarru minhu man 'asha fil haram wa mata fil haram. Ingkang lebih hina lagi mugi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hidup di muka bumi ini fil harami wa mata fil haram. Ketika hidup di muka bumi ini tidak pernah sekali-kali mencari rezeki tidak lepas dari perkara yang halal. Yang dicari hanyalah yang haram saja. Contohlah bisnis yang memang di situ dilarang oleh negara maupun dalam kinerja kita memanfaatkan orang yang di bawah kita, mencari hasil tanpa ada akad yang sah. Itu sedikit haram tapi madharate wa mata fil haram wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam hidupannya seseorang selalu berbuat yang ingkar di mata Allah Subhanahu wa taala, wa mata fil haram. Tatkala orang tersebut selalu berbuat keingkaran, wa mata fil haram, na'udzubillah, akan tetapi dia diberikan mati dengan keadaan yang su'ul khatimah. Wa syarru minhum man tala umruhu wa sa'a fihi wa la yatuba amma nahallahu ta'ala minhu. Ketika seseorang berbuat keburukan di mata Allah Subhanahu wa taala, wa la yatubu, dan dia tidak mau bertobat, wistullah, kehidupannya cuma luru dosa, bahkan menjelang akhir hayatnya dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatma'u fi maghfiratihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha ampun. Innallaha ghafurur rahim. Tatkala kita mempunyai dosa yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah pun niku lebih besar. Ampunannya Allah niku lebih besar daripada perbuatan kita. Tatkala kita mempunyai permasalahan yang besar lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita husnudzon mawon. Allah Subhanahu wa taala niku maha segala-galanya. Innallaha azizun yaqwa. Innallaha qawiyyun aziz. Niku zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala niku maha segala-galanya. Tatkala kita diuji oleh Allah, itikad kita lebih tinggi. Ketika kita lagi diuji Allah, fa insyaallah hikmah yang akan datang itu lebih besar. Wa yatma'u fi maghfirati,
Nah, ketika ada seseorang yang berbuat dosa, bahkan zaman dulu mungkin panjenengan sami niku sudah tidak asing mendengarkan ada hikayah seseorang yang membunuh sampai 99 orang. Tatkala dia sowan pada kiainya niku lebih tegas daripada preman tersebut. Tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Wah, kiai gak ngomong gaya babat sisang. Alhamdulillah sampai 100 orang. Tatkala kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahan rujukan bagi setiap orang, kita harus fleksibel mungkin. Ketika kita ada yang memintai pendapat, kita arahkan sebaik mungkin. Tatkala ada seseorang tersebut sampai membunuh 100 orang, dia berjalan dari taubatnya dari dosanya niku perhitungannya antara malaikat rahmat dan malaikat yang mencatat keburukan. Perjalanan itu kan dipencatat akan tetapi alhamdulillah perjalanan menuju tobatnya Allah Subhanahu wa taala niku lebih jauh, lebih tinggi, lebih lebar, dan bahkan lebih besar. Alhamdulillah dengan berjalannya menuju tobatnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah taubatipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Rahmatnya Allah niku lebih besar daripada dosa-dosa kita. Lanjutan ini pun ingkang sampun kelampah nih. Wa syarru minhum man adhara sadaqah li akhihil muslim wa yudabbiru khilafaha. Wa syarru minhum, dan lebih jelek-jeleknya seseorang, lebih hina-hinanya seseorang, man adhara sadaqah, dia selalu memperlihatkan sodakohnya, baik sodakoh pikiran maupun tenaga maupun harta maupun keilmuannya. Wa syarru minhum man adhara sadaqah li akhihil muslim. Seburuk-buruknya seseorang yaitu adalah orang yang selalu memperlihatkan sedekahnya li akhihil muslim, terhadap teman-teman di sekitarnya. Li akhihil muslim, li akhihil muslim maring dulure wong sesama muslim. Niku alhamdulillah dengan berdirinya Fikrah Madani niku tanpa kinerjaku tak akan jadi. Ampun kados ngoten nggih. Niku termasuk bentuk adharus sedekah. Kalau memang kita bersama-sama jalan sareng-sareng satu tujuan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya akan diberikan kelancaran. Terus perjalanan pun penak. Insya Allah jika ada ujian, kendala apa saja, kalau kita memang benar-benar bersatu berjalan, insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wa syarru minhu man dhahaba awal umrihi ghaflah. Wonten malih pengingat kagem putra-putranipun kita sedaya. Seburuk-buruknya seseorang man dhahaba awal umrihi ghaflah, ketika akan menginjak umur remaja, umur balia, umur 15-an, dari 13 sampai 20. Ghaflah wa akhiru kasalun antu'atillah, mereka lupa bahwa ketika seseorang sudah menginjak kebalikan, terutama bagi kita selaku orang tua, perlu untuk mengingatkan putra putri kita, jangan sampai
ghaflah wa akhiru kasalun. Rasane niku memang aras-arasan bagi pada ibadah sholat zuhur maupun sholat asar. Bagi seorang yang di usia-usia muda itu memang sensitif dengan kemalasan. Perlu itu untuk kita jagi, perlu untuk kita ingataken kagem putra-putripun kita sedaya agar mereka selalu taat antu'atillah, taat kepada Allah walau kana 10 menit. Sholat niku suwi-suwine berapa menit Pak? Paling 5 menit. Napa malah sing dijiko namung sing wajib-wajib tok lebih singkat lagi nih, lebih singkat padat. Fatihah, ruku, sujud. Niku kan perkara-perkara sunah sing wajib namung Fatihah mawon. Allahu Akbar kedua, ketiga, keempat, kelima ya sunnah. Lagi, niku sing dipun diambil namun sing wajib-wajib mawon. Niku perlu untuk kita ingatakan kalian putra-putrin begitu. Man dhahaba awal umrihi ghaflah, mereka lupa dengan umur di masa-masa mudanya. Niku seringkali kula mireng niku di usia-usia muda niku nggih salat sak koberni, sak penake, sak pernahe, sak waktu-waktune. Bahkan ketika putra putri pun kita sedaya kok supe dengan sholat zuhurnya dikarenakan keenakan tidurnya, perlu untuk diingatkan meskipun bangun tidurnya niku jam 3 maupun jam 4 perlu untuk dipun qadha. Ampun sholatnya ba'da sholat zuhur waktu ini pun ba'da asar sholatnya tetap usolli fardhu dhuhri rakaatain arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu salah wonten tambahanipun qadha lillahi ta'ala. Sholat qadha niku seumur-umur Nabi Muhammad niku nglampahi namung sekali tok dikarenakan saking kesele awake. Dasare muadzine Bilal bin Rabah niku nggih kesalahane Bilal bin Rabah. Nggih mboten salah, wong tilem niku mboten enten salahe. Mu saking nikmate, saking nyenyake nggih niku termasuk ibadah sing paling nyaman. Nggih. Ketika Rasulullah pada perjalanan awake kesel banget liren tumut kalian Bilal bin Rabah ben kon munggah mangke jam 3. Bilal bin Rabah kula tak istirahat mangke jenengan munggah nak menjelang waktu subuh. Nggih Kanjeng Nabi mangke saderengipun jam 3 jenengan kaula munggah. Setelah menjelang jam 3 Bilal bin Rabah niku ngantuk berat-berate niku nggih jam 3 niku. Bilal bin Rabah malah nderek keblabasan. Akhirnya salate dipun qadha nggih salat subuh nggih jam 7 jam 8 nate Kanjeng Nabi. Namun sekali tok. Nah kalau kita nggih berkali-kali bahkan dijadikan wejangan, dijadikan apa? Dijadikan dalil. Kanjeng Nabi pernah sekali ngelakoni salat qadha. Apa malah teng dunia pesantren. Wah, malah niku ajeng wis enggak hitungan ribuan kali salat qadha niku. Saking nikmate tidur film. Man dhahaba awal umrihi ghaflah wa akhiru kasalun an tu'atillah. Di usia-usia muda niku memang mudah untuk menyepelekan waktu bagi ghaflah niku supe. Wah niku pun jam pinten. Akhirnya dipunten alhamdulillah jam zuhur sik tunggu masih 2 jam.
baru jam 1, baru jam 2, akhirnya keblabasan. Itu perlu untuk kita waspadai. Selalu kita ingatkan kalian putra-putri kita antuatilah agar mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lanjutakan faslun fi alamatil khair. Wasiatipun Rasulullah, kalian Sayyidina Ali menjadilah pribadi yang selalu berbuat kebaikan. Fi alamatil khair, tanda-tandane orang yang baik niku kados napa Kanjeng Nabi. Qala alaihi salatu wassalam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatus sabar, tanda-tandane tiyang enggang selalu mempunyai hati yang sabar niku napa Pak? Husnus sarirah, iku selalu baik sarirah, iktikad, keyakinannya indallah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnus sarirah, keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala niku sangat luar biasa. Kados napa Pak? Lagi diuji, ya alhamdulillah. Lagi disukani musibah, ya alhamdulillah. Disukani nikmat yang luar biasa, ya alhamdulillah. Keyakinannya kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Bahkan beliau niku yang enggang iktikadnya tinggi, keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala niku tinggi, insyaallah semuanya akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Dengan ujian yang saya hadapi saat ini, insyaallah di balik semua ini Allah akan memberikan hikmah yang luar biasa. Qadha qadar perlu selalu ada di manapun kita sedang di hati kita masing-masing. Dengan kita selalu yakin husnudzon kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insyaallah semuanya diberikan kemudahan. Lagi diuji dalam dunia pekerjaan, dunia rumah tangga, kalian tonggo niku selalu husnudzon. Wa husnul khidmah, alamat yang sabar niku wonten kalih husnus sariro kalian wa husnul khidmah. Husnul khidmah niku napa Pak? Wa husnul khidmah selalu sae, berbuat sae. Khidmah niku anggene kita ngibadah kalian Allah. Nah khidmah kalian juragan dadi juru laden. Ketika kita bekerja dengan seseorang, ketika kita menjadi kuli, kita memang harus selalu mentaati peraturanipun apa melanggar peraturanipun Pak. Selalu mentaati. Soalnya napa ana karepe ben dibayar. Tapi ketika kita khidmah kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu diberikan yang baik. Menapa kemawon. Harapannya kita tetap dighairi hisab. Tanpa ada hisab yang nyata. Yang namanya manusia keumuman, insyaallah tidak lepas yang namanya hisab. Yo dihisab akan tetapi hisabnya lebih ringan, lebih mudah. Wis mlebu kados ngoten mawon. Dengan kita insyaallah selalu menghadiri suatu majelis
ngajari pengawasan, fa insyaallah niku nggih bentuk khidmahipun kita sedaya kalian Allah, bentuk ketaatan kita kalian Allah Subhanahu wa taala. Taat niku macam-macam. Khidmah nggih macam-macam. Khidmah niku nggih bentuk ibadah kalian Allah. Bersosial kalian tonggo niku nggih bentuk ibadah kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku alamate tiyang ingkang sabar. Wa husnus sarirah indallah, selalu mengedepankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul hikmah, dalam kita beribadah kalian Allah Subhanahu wa taala harus jangan sampai lepas dengan dengan kesabaran. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ketika kita semua beribadah, sholat kalian Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dengan sabar. Sholat kok kemerusuh, ketika sudah mencapai 3 rakaat tetap ketemu yang namanya kebimbangan. Nggih, wis 3 rakaat apa 2 rakaat ya. Apa wis 5 rakaat ya. Padahal sholat zuhur. Karena kan apa? Kemerumusun Pak, mboten sabar. Sholat niku kuncine tiang sholat nggih sabar. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah wahai Muhammad ketika kamu berbuat ibadah. Duka napa niku ibadah Muhammad. Wastabir 'alaiha, ketika kita melaksanakan sholat harus dengan tulus sabar. Fa insyaallah niku termasuk bagian khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah niku tetengere tanda-tandane wong sabar nggih husnus sarirah dan juga husnul khidmah. Khidmah niku artosipun dadi juruladen. Nggih. Diweningan khidmah kalian Allah harapannya apa nggih ganjaran. Pahala sing akeh sak akeh. Wong ngaos ngeten niku misal panjenengan boten disukani ganjaran kan boten purun. Terserah Gusti Allah, ya tetap harapannya nggih ditulis, dicatat kebaikan. Ya Ali, hey Ali, lil mu'minina salasu alamatin. Itu wasiatipun Rasulullah kalian Sayyidina Ali mengenai tanda-tanda orang yang beriman kalian Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandane wong mukmin niku wonten 3. Salasu alamah lil mukminin. Tanda-tandane wong mukmin niku wonten 3. Bughdul mal niki berat Pak. Bughdul mal. Kita niki kan kita sedaya ini kan makhluk hidup. Tapi kok kenapa kon bughdul mal? Kon sengit karo bondo dunya. Kon sengit kalian bondo dunya. Nah niku tanda-tandane tiyang mukmin. Kok kon sengit dengan harta? Kon tidak cinta dengan harta, ini maksudnya nopo Pak? Maksudipun bughdul mal niku menjauhi dari pekerjaan yang tidak halal. Misal wonten subsidi nopo wonten sokoan, niku perlu untuk kita jauh. Terus niki kawula badhe tanglet nggih. Kalau bertanggat dengan adanya pilku maupun pilkada, ketika ada seseorang yang diberikan suatu pertanda terima kasih, niku termasuk bagian daripada napa namanya Pak? Napa? Niku dengan keniatan nopo nih Pak ini? Soalnya dari dulu niku sampun wonten praktek antara ulama Kufah dan ulama Basrah.
niku memperdebatkan hukum, memperdebatkan hukum kenegaraan. Niku kula mireng ceriosipun Abah Dimyati Rais. Ya enggak apa-apa. Niku bentuk ibadah, bentuk tanda terima kasih. Jangan sampai kita memanfaatkan antara ulama Kufah dan ulama Basrah. Niku didominanaken kalian ulama Kufah. Ulama Kufah niku orang kota. Kalau ulama Basrah wong desa. Memperdebatkan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama-sama memperjuangkan kenegaraan di zaman dulu. Ketika ulama Kufah dan ulama Basrah mengumpulkan potingan sampai berbagai masa, mengumpulkan orang banyak, ketika sudah dipoting, alhamdulillah dengan berhubung ulama Kufah niku orang kaya, dan alhamdulillah diberikan izin oleh gurunya, tidak apa-apa. Niku termasuk bagian daripada hak terima kasihmu terhadap orang-orang yang kau inginkan, terhadap orang-orang yang akan memberikan suatu dorongan padamu. Alhamdulillah antara ulama Kufah dan ulama Basrah niku tonjolkan kalian ulama Kufah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada tanda rasa terima kasihnya. Niku antara ulama Kufah dan ulama Basrah di zaman Imam Syafi'i dahulu. Kula mirengaken niku ceriosipun Sayyidina Abah Dimyati Rais. Alhamdulillah sampai sekarang jangan sampai suudzon terhadap orang-orang yang menginginkan. Anggap saja niku termasuk bagian daripada uang lelah kita. Jangan dominan terlalu, wah niku haram. Kalau kita melihat barang-barang yang haram subhan yang berada di muka bumi ini, boten enten sing murni halalipun bagi ingkang murni halalipun niku nggih cuma air hujan mawon. Malah kula mireng wingi keterangan saking Kiai Badwa Nafis, ketika ada sesuatu kados-kados ngoten, anggap saja niku lagi sadar, lagi pengen bancaan. Ketika mereka sudah jadi, mungkin kesadarannya wis beda. Anggap saja niku mereka lagi baik hati, pengen bancaan, wis husnudzon mawon. Bang sawon niku jalan sing terbaik, rezeki yang terbaik kanggo sampean. Niku pandai-pandai, pinter-pinter anggene kita menanggapi. Nggih, masuk napa boten niku, Pak? Anggap saja niku bentuk bancaanipun tiyang. Nopo kimawon ketika ada seseorang tetap wonten amprehe, Pak. Niku manusiawi, tetap wonten amprehe. Wong karep misal jenengan lagi dikumpulaken Pak RT, mepeng Pak RT nyuguhi wedang, kopi, gorengan niku kan wonten amprehe. Amprehe napa? Ben marek, ben iso manfaatke karo tenagane. Nah mboten karawuh, mboten budal nggih, mboten angsal gorengan. Niku bentuk daya tarik. Niku insyaallah nggih manusia sedoyo kemawon mempunyai firasat kados ngoten. Bughdul mal yang dimaksud wasiatipun Rasulullah kalian Sayyidina Ali ketika kita mencari nafkah untuk keluarga kita secukupnya saja. Jangan sampai berhambur-hamburan, terlalu arogan, berlimpah ruah, cukup apa adanya. Bughdul mal wa bughdun nisa. Mosok kita sedaya kok kan nyengiti kalian yang wadon, itu kan susah, Pak. wa bughdun nisa, sengit karo wong wadon. Napa saged, Pak? Niku alamatun
lil mukminin salasu alamah, tondo-tondo di wong mukmin wonten tiga. Pertama bughdul mal, yang kedua bughdul nisa. Susah apa susah Pak? Susah. Pandai-pandai kita anggene menyikapi bughdul nisa niku yang dimaksud niku napa Pak? Menjauhi orang-orang perempuan yang sekiranya sudah tidak muhrim kita, sudah tidak mahram kita, apalagi orang-orang yang memang perlu untuk kita jauhi, kados orang-orang jalanan, kados ngoten niku. Mosok bojone dhewe kan menjauhi ya bubar mangke-mangke. Wa bughdul kalam fi i'radin nas. Dan tanda-tanda orang mukmin yang ketiga nggih punika wa bughdul kalam fi i'radin nas. Jangan sampai kita niki selalu membicarakan aib-aib seseorang, napa malih merendahkan. Niku Allah Subhanahu wa taala niku boten rem. Wa bughdul kalam fi i'radin nas. Bahkan kalau kita memang benar-benar mukmin yang hakiki, niku tidak mau membicarakan hal-hal semacam itu. Berhubung wonten keplesete lesan, niki gocok ngomongaken. Sing penting alhamdulillah muga-muga niku termasuk bagian daripada pengingat kagem kita sedaya. Dengan cara apa kita bisa menghilangkan dosa-dosa kados ngoten niku, alhamdulillah kita sedaya niki setiap waktu nipun selalu berwudu. Fa insyaallah dengan wudu kita, dengan istighfar kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin panjenengan sami niki termasuk bagian orang-orang yang memang benar-benar bisa menjaga dari kemukminan kita, keimanan kita. Sehingga perlu kita jauhi bughdul mal wa bughdul nisa wa bughdul kalami fi i'radin nas. Niku boten usah kita jauhi, cukup untuk kita jaga. Jenenge wong jaga kan cok ana mlesete Pak. Nah menjauhi kadose kok susah. Koncone sing siji teko, sing siji lunga, sing siji ngomongake ngeten, sing siji ngomongake ngeten. Niku ya manusiawi, karang kita sedaya makhluk hidup. Ya. Dengan kita bisa menjaga dari tiga alamat tiang mukmin itu, fa insyaallah semuanya akan diberikan kemudahan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sedaya para bapak, saha ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, muga-muga anggen kita mujalasah wonten punika majelis punika, fa insyaallah muga-muga dipun dan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Semanten muga-muga anggen kita belajar sareng-sareng, muhasabah diri, muga-muga leres-leres pikantuk maunah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.